Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan para santri Madinah Quran yang insya Allah senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dimanapun mengikuti taklim Madinah Quran ini, ada yang dari rumah, ada yang dari masjid, ada yang barangkali dari kendaraan, atau bahkan sudah di kantor atau di tempat-tempat usaha. Dimanapun kita mengikuti taklim Madinah Quran ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan menjadikan tempat kita mengikuti taklim-taklim kita ini sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di rumah kita, di masjid, di kendaraan, dan dimanapun berada, mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk hadir di majlis taklim ini. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun sholat jenazah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada rukun sholat jenazah yang kelima. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kelima yaitu pada saat atau setelah takbir yang kedua, dan ini merupakan rukun as-salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Dan hukumnya ini adalah wajib. Jadi harus membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tujzi'u ba'da ghairiha lil ittiba'. Dan ini harus dibaca setelah takbir yang kedua. Berbeda dengan surah Al-Fatihah yang bisa dibaca digabungkan dengan sholawat setelah takbir kedua, ataupun setelah takbir ketiga digabungkan dengan doa untuk mayit, ataupun setelah takbir yang keempat digabungkan dengan doa untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Al-Fatihah bisa digabungkan di takbir-takbir setelahnya.
Yang jelas wajib membaca suratul Fatihah. Namun untuk membaca sholawat harus dibacanya setelah takbir yang kedua dan tidak boleh dibaca pada takbir-takbir berikutnya. Jamaah rahimakumullah, wa tusannu salatu 'alal ali fiha, dan disunnahkan juga untuk bersolawat kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati aqibaha, dan mendoakan orang-orang mukmin setelah membaca salawat. Walhamdu qabla salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca hamdalah sebelum bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah takbir yang kedua, yang rukun itu adalah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disunnahkan adalah sebelumnya membaca hamdalah. Kemudian pada saat membaca salawat disunnahkan juga untuk bersalawat kepada keluarga Nabi. Dan setelah membaca salawat disunnahkan untuk mendoakan orang-orang beriman. Nah, ini diantara sunnah-sunnah ketika membaca salawat setelah takbir yang kedua. Waqala Syarqawi, Imam Syarqawi berkata, wal afdal, dan yang lebih afdal, an yaqul, berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebelum membaca salawat, umpamanya ini takbir yang kedua, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti itu. Kemudian yang paling singkat, bacaan salawat yang paling singkat, tetapi tetap sah dalam salat jenazah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang paling singkat. Ya. Kalau ada yang bertanya mengapa kita menggunakan sayyidina atau pemimpin kami, penghulu kami, karena memang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa dirinya memang sayyid. Dalam hadis beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini adalah sayyidnya manusia tanpa ada kebanggaan dan kesombongan. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa diri beliau adalah ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah sayyidnya manusia, pemimpinnya manusia, wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan serta kesombongan. Jadi kalau umatnya kita menyebut beliau dengan sayyidina, maka itu memang sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah sebut untuk dirinya sendiri. Jadi salawat yang paling singkat, yang paling pendek pada saat kita sholat jenazah dan tetap sah, yaitu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang paling sempurna, seperti yang kita baca pada tasyahud akhir, yang disebut juga dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Jadi di samping bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini kita baca pada tasyahud akhir biasanya. Jadi bentuknya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini sunnah tadi atas keluarga Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini adalah bentuk solawat yang paling sempurna. Jadi bentuk solawat yang paling singkat itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang paling singkat. Dan yang paling sempurna tadi adalah solawat Ibrahimiyah. Dan ini boleh dibaca pada sholat jenazah setelah takbir yang kedua. Baik yang pendek maupun yang paling sempurna, yaitu salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang keenam, as-sadis, yang keenam, ad-du'a'u lil mayyiti ba'da tsalitsah. Rukun yang keenam adalah doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Jadi mendoakan mayit ini merupakan hal yang wajib. Mendoakan mayit. Fala yujzi'u ba'da ghairiha. Dan doa ini juga tidak bisa digeser, dibaca pada takbir yang lain. Jadi hanya Al-Fatihah yang bisa digeser dan digabung ya, pada takbir kedua, ketiga, dan keempat. Selebihnya, sholawat, doa untuk mayit, itu harus dibaca sesuai dengan urutannya. Sholawat pada takbir kedua, kemudian doa untuk mayit pada takbir yang ketiga. Jamaah rahimakumullah, wala budda an yakuna bi ukhrawiyyin. Dan doa untuk mayit ini wajib berkaitan dengan akhiratnya. Jadi jamaah rahimakumullah, memang yang wajib itu adalah mendoakan mayitnya. Ini yang wajib. Namun doa yang dibaca seperti apa, teksnya seperti apa, redaksinya seperti apa, ini hukumnya adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat yang berbeda, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang berbeda. Nah, ini merupakan isyarat sesungguhnya doa-doa di dalam takbir yang ketiga itu tidak harus Allahumma ighfir lahu dan lain sebagainya. Tetapi boleh dengan doa-doa yang berasal dari Nabi besar Muhammad SAW, itu yang afdal. Atau kalau belum bisa, sekali lagi belum bisa. Artinya kalau belum bisa, sekarang saya belum bisa. Nanti saya harus segera belajar supaya saya bisa, begitu. Bagi yang belum bisa, maka silahkan membaca doa apapun yang kita kuasai dengan catatan tidak dalam bahasa selain bahasa Arab. Kalau kita mengucapkan doa tersebut dalam bahasa Indonesia, sekali lagi bisa membatalkan sholat jenazah kita. Jadi bacalah doa-doa yang bisa kita kuasai. Ya. Namun di sini dikatakan doa lil mayyit. Doanya ini harus ditujukan kepada mayit. Nah, jadi ini yang rukun. Doanya harus ditujukan kepada mayit. Meskipun dalam niat dalam hati. Seumpamanya kita membaca doa, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi dalam hati kita ditujukan untuk mayit. Nah, itu sudah boleh. Tapi kalau dalam hati kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tidak kita tujukan untuk mayit tetapi umum. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i, mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga ini adalah rukun, tetapi bagaimana bacaan doanya itu adalah sunnah. Sekali lagi, yang harus digarisbawahi adalah bagaimanapun yang afdal, yang terbaik adalah doa yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi disebutkan wala budda an yakuna ukhrawiyan. Jadi harus doanya itu berkaitan dengan nasib mayat itu atau jenazah itu di akhirat. Jadi tidak boleh yang berurusan dengan dunianya. Contohnya seumpamanya begini. Allahumma hfaz tarikatahu. Ya Allah, jagalah harta warisannya. Nah, ini tidak sah.
Karena harta warisan itu urusan dunia. Jadi ketika kita sholat jenazah, mendoakan mayit, harus didoakan akhiratnya, bukan dunianya. Kira-kira seperti itu. Wa minal masnun, dan di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma, dan seterusnya. Ada lagi, Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja minad dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulumatil qabri wa ma huwa laqih wa kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bih. Allahumma nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi. Jadi doa-doa ini itu langsung mendoakan mayit. Seperti contohnya tadi, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan jika engkau mewafatkan salah seorang di antara kami, maksudnya jenazah yang kita sedang salatkan, fatawaffahu 'alal iman, maka ya Allah, wafatkan dia dalam keadaan iman. Kemudian doa yang barusan saja saya baca, didoakan, Allahumma nazala bika wa anta khairu manzulin bihi. Sungguhnya jenazah ini sudah menghadap, sudah hadir di depan hadiratmu, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang menerima kehadiran makhluknya. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, dan dia sudah menjadi makhluk yang sangat membutuhkan rahmatmu. Nah, jadi memang ditujukan kepada jenazah itu. Dan doanya adalah doa untuk akhiratnya. Dalam doa ini, Allahumma in kana muhsinan, ya Allah kalau dia sering berbuat ihsan, fazidhu fi ihsani, maka tambahkan kebaikan untuknya. Wa in kana musian fatajawaz anhu, ya Allah jika jenazah yang saya sedang salatkan ini adalah orang yang banyak melakukan dosa, maka ampuni dosa-dosanya. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, prinsip di dalam mendoakan mayit itu yang pertama dia harus ditujukan langsung, diniatkan untuk mayit itu. Kemudian yang kedua, mendoakannya itu adalah tidak boleh mendoakan urusan dunianya, tetapi mendoakan urusan akhiratnya. Nah, ini prinsip dalam mendoakan mayit pada takbir yang ketiga. Kemudian jamaah rahimakumullah, doa ini diucapkan bagi orang yang sudah baligh. Walau majnunan balagha wa dama jununuhu ila mautih. Meskipun orang yang baligh ini, na'udzubillah, dalam keadaan tidak waras, tapi dia baligh. Dan ketidakwarasannya ini terus berlangsung sampai meninggal. Tetap kalau sudah balik, doanya seperti yang tadi. Atau doa yang biasa kita baca, Allahumma ighfir lahu untuk laki-laki, Allahumma ighfir laha untuk perempuan, Allahumma ighfir lahum untuk jenazah yang banyak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu adalah yang paling afdal. Jadi di antara doa untuk mayit yang paling afdal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' mudkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Itu adalah doa untuk mayit yang paling afdal. Dan ini dibaca untuk jenazah yang sudah baligh, meskipun orang tersebut kurang waras sejak dia baligh sampai dengan dia meninggal. Amma saghir, adapun anak kecil, artinya belum baligh, maka doanya berbeda. Kalau anak kecil jangan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Jangan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan doanya. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Yang sudah punya dosa itu adalah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak kecil yang belum baligh tidak ada dosa sama sekali. Karena itu doanya pun berbeda. Bagaimana doanya? Doanya tidak ditujukan kepada jenazah untuk anak kecil yang belum baligh, tetapi lebih ditujukan kepada kedua orang tuanya. Dan doanya seperti ini, Allahumma ja'alhu. Ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal ini faratan li abawaihi, sebagai sesuatu yang nanti akan membela kedua orang tuanya, yang menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya, wasalafan wa dhukhran wa izatan, dan juga menjadi pelajaran nasihat untuk kedua orang tuanya, wa i'tibaran, menjadi ibrah bagi kedua orang tuanya, wa syafi'an, dan menjadi pemberi syafaat, pembela dia nanti di hadapan Allah. Jadi ketika anak kecil yang belum baligh meninggal, maka doanya adalah lebih untuk kedua orang tuanya. Wa thaqqil bihi mawazinahuma, ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikan kedua orang tuanya dengan kesabaran menerima takdir kematian anak yang masih belum baligh ini. Wa afrighis sabra ala qulubihima, ya Allah, penuhi hati mereka berdua dengan kesabaran dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu doa untuk jenazah yang belum baligh. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa kalau kedua orang tuanya itu masih hidup, maka doanya seperti yang tadi. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'an, dan seterusnya. Tetapi jamaah rahimakumullah, jika kedua orang tuanya sudah meninggal atau kedua orang tuanya adalah orang kafir, kedua orang tuanya orang kafir, maka doa ini juga tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan konteks dan memang dilarang. Karena ada bahasa wathaqil mawazinahuma, dan beratkanlah timbangan kebaikan keduanya. Nah, ini berlaku hanya untuk orang Islam. Seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau seandainya kondisi-kondisi yang lain seperti ini? Wa yaqulu fi man kana kafiraini was-saghiru fi yadil muslim. Kedua ayahnya, ayah ibunya ini orang kafir, tetapi yang merawat anak ini dari kecil itu adalah orang Islam. Katakanlah umpamanya ayah angkatnya gitu ya. Maka doanya juga berbeda. Yang didoakan bukan kedua orang tua kandungnya yang tidak beriman, tetapi yang didoakan adalah orang yang mendidik dan merawatnya. Jadi doanya Allahumma ighfir lisabihi wa murabbihi. Ya Allah, ampunilah orang yang merawat dan mendidiknya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau seandainya na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau seandainya anak itu adalah anak yang lahir dari zina, na'udzubillah, Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Semoga Allah jauhkan, hindarkan diri kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita dari hal yang demikian itu. Kalau anak yang terlahir dari
zina, maka doa itu dikhususkan untuk ibunya. Jadi ayahnya tidak didoakan. Begitu berat dan hebatnya hukuman bagi orang yang melakukan zina. Jadi dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Bahkan doa ketika anak itu meninggal dan belum balik, maka doa itu pun dikhususkan untuk ibunya. Jadi doanya adalah kalau kedua orang tuanya tadi masih hidup, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal ini sebagai tabungan bagi kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Tetapi kalau anak yang lahir dari hubungan zina, na'udzubillah, maka doanya Allahumma ja'alhu faratan li ummihi. Ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal ini faratan li ummihi. Sebagai tabungan, bekal, pahala untuk ibunya. Begitu. Demikian hebat dan berat hukuman Allah bagi orang yang melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana jamaah rahimakumullah kalau ragu apakah jenazah ini sudah balik atau belum? Maka yang lebih berhati-hati adalah membaca doa ini dan juga membaca doa untuk anak yang belum balik. Jadi dua-duanya dibaca supaya al-ahwat, supaya lebih berhati-hati, ya, supaya lebih berhati-hati. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Auf bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Beliau mengajarkan kita doa yang kita baca setelah takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar. Nah, ini adalah doa yang paling afdal dan paling sahih, paling kuat sanadnya yang kita baca setelah takbir yang ketiga. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah takbiran ketiga kita mendoakan mayit dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Untuk laki-laki Allahumma ighfir laha warhamha dan seterusnya. Untuk jenazah wanita satu orang Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Untuk jenazah yang banyak. Nah, bagaimana jamaah rahimakumullah kalau seandainya kita tidak hafal doa-doa itu, belum hafal doa-doa itu? Yang pertama, harus segera belajar, harus segera dihafalkan. Meskipun bagian yang sedikit, seumpamanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Ya. Sekedar yang bisa kita hafal, kita hafalkan. Meskipun tidak sempurna semuanya, tetapi kita hafalkan semampu kita. Nanti berikutnya belajar terus dan mudah-mudahan bisa hafal semuanya. Tapi kalau belum hafal, maka niatkan untuk menghafal meskipun satu cuplikan, satu potongan dari atau satu bagian dari doa tersebut. Nah, kalau belum hafal sama sekali, maka seperti yang saya sampaikan, bacalah doa yang kita kuasai, tetapi niatkan dalam hati kita doa itu ditujukan untuk almarhum. Gitu. Tapi saya kira siapapun yang tidak bisa membaca doa ini, untuk yang belum bisa sama sekali, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Seperti itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini untuk tahap awal yang belum hafal sama sekali. Ya. Hafalkan saja Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dan itu diulang-ulang sampai imam takbir yang keempat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Seperti itu.
Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan taklim kita mengenai tata cara sholat jenazah dan masih membahas tentang rukun-rukun sholat jenazah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya sehingga sholat jenazah kita ini betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sempurnakan ilmu tentang kehidupan kita dengan mempelajari dan menguasai ilmu tentang kematian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan, anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jamaah rahimakumullah, sama-sama kita ucapkan selamat kepada Bapak Hidayatul Mukhtar yang sudah melaksanakan walimah dan akad nikah dari putra-putrinya. Kita doakan mudah-mudahan putra-putri beliau, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan doa yang sama juga mudah-mudahan kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita dan untuk keluarga putra-putri kita. Semoga keluarga kita ini bersatu dalam iman di dunia dan Allah kumpulkan kelak di dalam surga juga di dalam iman. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. 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 Waalaikumsalam.